Shalom, perkenalkan nama saya Julius Lahagu, mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan materi pembelajaran panggilan hidup membiara menggunakan metode pembelajaran Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Baik, seperti biasa kita akan teruskan pelajaran kita. Kemarin Anda sudah belajar tentang panggilan hidup keluarga, panggilan hidup apa yang kemarin terakhir? Panggilan hidup manusia, panggilan hidup keluarga, panggilan hidup sebagai umat Allah. Baik, hari ini kita akan mempelajari satu bagian kecil dari semua, yaitu panggilan hidup membiara. Ya, jadi kita hari ini melihat apa itu hidup membiara. Namun sebelumnya saya memastikan bahwa anak-anak kami hadir semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Baik, kita akan mulai dengan doa. Saya minta seseorang memimpin doa. Siapa? Christine, silakan. Bapak Guru beserta teman-teman semua, marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penguasa langit dan bumi, kami di sini Bapa mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu sehingga Engkau memberi kami kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Bapa, sebelum kami memulaikan segala proses pembelajaran kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami dalam proses pembelajaran ini dapat semangat dan bersukacita. Ini doa kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Christine sudah memimpin kita dalam doa. Hari ini kita akan belajar panggilan hidup membiara. Pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama Anda harus bisa membedakan apa itu perbedaan suster, frater, bruder, pastor, diakon atau uskup. Ya, itu tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua, Anda juga harus bisa, sesudah kita belajar itu nanti, harus bisa menjelaskan apa itu inti atau makna dari hidup membiara. Ya. Lalu yang ketiga, Anda juga harus tahu kaul yang diucapkan oleh biarawan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan sekarang kita mulai melihat siapa itu biarawan. Siapa di antara kalian yang pernah melihat suster? Ada yang belum? Tidak. Pernah melihat frater? Pernah. Frater itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau bruder? Laki-laki. Apa bedanya bruder dengan frater? Beda yayasan? Beda tempat tinggal. Oke. Bisa bagi komuni frater. Baik, itulah tujuan kita hari ini. Kita akan melihat itu semua. Lalu ada yang bercita-cita jadi frater? Jadi suster? Masa tidak ada? Satlis jadi suster? Daniel mau jadi pastor atau uskup atau apa? Oke, jadi hari ini kita akan melihat itu siapa-siapa yang namanya suster, pastor, bruder, frater, apa bedanya itu semua. Baik, jadi sekarang kita akan melihat hidup membiara. Ya, dikatakan di sini menjadi seorang biarawan atau biarawati adalah sebuah pilihan. Ya. Jadi setiap orang ingat di awal kita sudah, setiap orang itu dipanggil untuk hidup berkeluarga. Jadi semua kita, ya, bahkan para pastor juga sejak kita diciptakan kita sudah dipanggil untuk membentuk keluarga. Tetapi di sini dikatakan bahwa menjadi biarawan atau biarawati itu adalah sebuah pilihan. Artinya pilihan itu ada di tangan kita. Nah,
Bagi mereka, artinya biarawan-biarawati, hidup membiara itu merupakan jawaban atas panggilan Tuhan untuk melayani dan menguduskan dunia. Hidup membiara adalah salah satu bentuk hidup selibat yang dijalani oleh mereka yang dipanggil untuk mengikuti Kristus secara tuntas, total dan menyeluruh dengan mengikuti nasihat Injil. Ya, nanti kita akan baca Injil Matius, ya, bagaimana hidup membiara itu disebutkan atau ditulis dalam kitab suci meskipun tidak secara eksplisit, ya. Nah, hidup membiara adalah corak hidup, cara hidup, bukan fungsi gereja, bukan fungsi. Itu nanti kita akan melihat seterusnya apa beda corak dengan fungsi, ya. Dengan kata lain, hidup membiara adalah satu corak atau cara hidup yang di dalamnya orang hendak bersatu dan mengikuti Kristus secara tuntas melalui kaum yang mewajibkannya untuk hidup menurut 3 nasihat Injil, yaitu keperawanan, kemiskinan, dan ketaatan. Ya, kita bisa membaca itu juga dalam dokumen Lumen Gentium nomor 44. Ya, jadi tadi nasihat-nasihat Injil dikatakan kemiskinan, ketaatan, dan keperawanan. Kita lihat itu apa kaul kemiskinan. Memiliki harta, artinya harta kepemilikan itu hak asasi manusia, ya. Salah satu hak kita itu memiliki harta benda. Tetapi dengan mengucapkan janji atau kaul kemiskinan itu, ya, dan menghayatinya, orang hidup membiara melepaskan hak untuk memiliki harta benda tersebut. Kalaupun misalnya mereka punya harta benda, misalnya sepeda motor, mobil, itu bukan milik pribadi. Itu milik komunitas atau milik paroki, milik keuskupan. Jadi ketika seseorang, suster, frater atau pastor dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, itu tidak dibawa serta, itu tinggal. Di sana ada juga, ya. Lalu yang kedua, taat, ya, kaul ketaatan. Dengan kaul ketaatan orang memutuskan untuk taat seperti Kristus. Bagaimana ketaatan Kristus? Dia melepaskan kemerdekaannya, dia melepaskan kemuliaannya, ya, sebagai seorang putra Allah. Dia lepaskan semua itu dan menjadi manusia, taat kepada Bapaknya. Jadi itu yang diteladani. Jadi para biarawan atau biarawati mereka juga taat, terutama taat kepada Tuhan, tetapi taat kepada pemimpin mereka. Jadi kalau hari ini disuruh misalnya Suster Agnes harus pindah ke Papua, tidak ada kata tidak, siap pergi ke Papua. Oleh karena itu nanti ada hubungannya dengan kaul keperawanan. Hidup berkeluarga adalah juga hak setiap orang. Jadi di kitab Kejadian kemarin kita sudah membaca bahwa manusia itu diberi tugas untuk memelihara dunia dan juga meneruskan kehidupan, ya, meneruskan spesies kita ini biar tidak punah. Nah, tetapi dengan mengucapkan kaul keperawanan, orang hidup membiara melepaskan hak itu, ya, untuk hidup berkeluarga demi kerajaan Allah. Jadi sekali lagi sebagai hak dia itu kita bisa ambil bisa tidak karena hak. Saya boleh ambil, saya boleh tidak ambil. Nah, jadi kalau seorang biarawan disuruh pindah itu dia tidak terikat dengan ada anak, ada istri. Nah, kadang-kadang kan itu yang membuat kita sulit berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bayangkan kalau saya misalnya sebagai seorang pastor yang berkeluarga harus dipindahkan ke Belanda misalnya. Ya tentu bagi saya berat karena ada anak, ada istri. Tidak mungkin ditinggal dalam waktu yang lama. Seperti itu. Jadi itulah ketiga kaul yang diucapkan oleh biarawan-biarawan. Sekarang kita akan melihat satu video bagaimana frater atau pastor yang disebut sebagai biarawan atau biarawati. Itu yang laki-laki disebut biarawan, yang perempuan disebut biarawati. Mereka mengucapkan kaul. Nah, pertanyaannya, apa itu kaul? Kaul dalam Kanon 1191 paragraf pertama dijelaskan seperti ini. Kaul adalah janji. Itu bukan sekedar niat atau keinginan. Ini janji yang dipertimbangkan dan bebas, artinya dibuat dengan bebas, mengenai sesuatu yang lebih baik dan terjangkau
yang dibuat kepada Allah karena alasan keutamaan religi harus dipenuhi. Dengan kata lain, orang yang mengucapkan janji ini harus memenuhi apa yang diucapkan melalui perbuatan. Kemudian ada berapa jenis kaum? Menurut Kanun 1192 paragraf 1, ada 2 jenis kaum yang ditetapkan oleh gereja. Pertama, disebut kaum publik. Jika kaum itu diterima oleh superior yang sah atas nama gereja. Kemudian kaum yang kedua adalah kaum privat, disebut privatum. Jika kaum itu tidak diterima oleh superior atas nama gereja. Jadi letak publik atau privat itu tergantung dari superior atau pejabat gereja yang berwenang yang menerimanya. Dan kalau itu diterima atas nama gereja, itu berarti kaum publik. Kemudian kita bertanya, kapan kaul itu diucapkan? Para biara-biarawati mengucapkan profesi religius. Apa itu profesi religius? Kanun 654 memberikan penjelasan. Profesi religius merupakan pengucapan kaul publik oleh anggota suatu tarekat, ini oleh biara-biarawati, untuk memenuhi 3 nasihat Injil, yakni kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Maka konsekuensinya, para biara-biarawati mesti menghidupi kemurnian ini dengan hidup bertarak sempurna, tidak hidup dalam perkawinan. Kemudian mereka taat kepada pimpinan yang legitim, yang sah, dan mereka hidup menghayati kemiskinan sesuai dengan ketentuan konstitusi mereka. Dan kaum tersebut dibaktikan kepada Allah lewat pelayanan gereja. Artinya, seorang biara-biarawati mengucapkan kaum untuk mempersembahkan hidupnya melalui pelayanan kepada gereja demi pembaktian kepada Allah. Dengan kata lain, ia melaksanakan tugas-tugas gerejawi sebagai bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Sekarang saya minta masuk dalam kelompok, Anda akan mencari mengerjakan 3 hal. Yang pertama, cari semua informasi tentang biarawan-biarawan tadi, ya, tentang cara hidup mereka, warna bajunya atau apapun tentang itu. Kemudian sesudah itu kamu pilah-pilah, ya, olah datanya yang kamu dapat itu diolah menjadi bagian-bagian tentang kaumnya, tentang dari cara hidupnya, sehingga setiap kelompok sesudah ini saya akan minta dari Anda untuk menyampaikan hasil-hasil kelompoknya masing-masing. Paham ya? Oke. Baik, sekarang kita akan masuk ke kelompok. Ya, silakan. Hanya beberapa saat kelilinglah sedikit kamera. Biar nampak semua kita. Oke, saya pindah.
Ya, jadi setiap kelompok akan menyampaikan, ya, perwakilan kelompok menyampaikan hasil kelompoknya kepada kita semua. Mulai dari kelompok ini. Silakan. Arti dan makna hidup membiara. Hidup membiara merupakan ungkapan hidup manusia yang menyadari bahwa hidupnya berada di hadirat Allah. Agar hadirat Allah bisa diungkapkan secara padat dan menyeluruh. Orang melepaskan diri dari segala urusan membentuk hidup berkeluarga. Hal ini dilakukan mengingat berdasarkan pengalaman, kesibukan hidup berkeluarga sangat membatasi kemungkinan untuk mengungkapkan hadirat Allah secara menyeluruh dan padat. Melalui hidup membiara, umat manusia semakin menemukan dimensi rohani dalam hidupnya. Dari pengalaman hidup yang praktis, orang menyadari bahwa dalam keterbatasan hidup mereka, hadirat Allah tidak dapat dinyatakan dengan bobot yang sama. Untuk kepentingan itu, tampaklah betapa pentingnya hidup membiara bagi hidup manusia itu. Hidup membiara menuntut suatu penyerahan diri secara mutlak dan menyeluruh. Cara hidup ini merupakan suatu kemungkinan bagi manusia untuk mengembangkan diri dan pribadinya. Hidup membiara mempunyai amanatnya sendiri. Inti hidup membiara. Inti kehidupan membiara yang juga dituntut dari setiap orang Kristen ialah persatuan atau keakraban dengan Kristus. Tugas ataupun karir adalah soal tambahan. Tanpa keakraban ini maka kehidupan membiara sebenarnya tak memiliki suatu dasar. Seorang biarawan hendaknya selalu bersatu dengan Kristus dan menerima pola nasib hidup Yesus Kristus secara radikal bagi dirinya. Oleh karena itu, semua yang kasih hidup memberi ialah mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus atau meniru Kristus dalam Lumen Gentium artikel 42. Ungkapan ini tidak boleh ditafsirkan secara lahiriah saja. Mereka yang mengikuti Kristus berarti meneladan bentuk kehidupannya dalam Lumen Gentium artikel 44. Akan tetapi, meneladani harus diusahakan sedemikian rupa sehingga mereka sungguh bersatu dan menyerupai Kristus. Untuk dapat menyerupai dan menyatu dengan Kristus, orang harus sering berkomunikasi atau bertemu dengan Yesus Kristus. Pertemuan atau komunikasi yang efektif dan yang paling sering dilakukan ialah doa. Seorang biarawan yang baik harus sering tenggelam dalam doa, sebab doa merupakan suatu daya atau kekuatan untuk dapat meneladani dan bersatu dengan Kristus. Di dalam doa, orang selalu bisa berbicara, mendengar dan mengarahkan diri kepada Kristus. Persatuan erat dengan Kristus itulah inti dan tujuan hidup membiara. Tanpa persatuan dengan Kristus, hidup membiara akan rapuh karena tidak memiliki dasar. Seorang biarawan perlu mengusahakan persatuan yang erat dengan Kristus dan menerima pola hidup Kristus secara radikal sampai ke akarnya bagi dirinya sendiri. Kaul-kaul dalam hidup membiara. 1. Kaul kemiskinan. Memiliki harta benda adalah hak setiap orang. Dengan mengucapkan dan menghayati kaul kemiskinan, orang yang hidup membiara melepaskan hak untuk memiliki harta benda tersebut. Ia hendak menjadi seperti Kristus, dengan sukarela melepaskan haknya untuk memiliki harta benda. Untuk dapat menghayati kaul kemiskinan dengan baik, diperlukan sikap batin rela menjadi miskin seperti yang dituntut oleh Yesus dari murid-muridnya. Terambil dari Lukas bab 10 ayat 1-12 dan Matius bab 10 ayat 5-15. 2. Kaul ketaatan. Kemerdekaan atau kebebasan adalah milik manusia yang sangat berharga. Segala usaha akan dilakukan orang untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaannya. Dengan kaul ketaatan, orang memutuskan untuk taat seperti Kristus. Dapat kita lihat dari Yohanes bab 14 ayat 23-24 dan Filipi bab 2 ayat 7-8 yang melepaskan kemerdekaannya dan taat kepada pembesar. Ketiga, kaul keperawanan. Hidup berkeluarga adalah hak setiap orang. Dengan mengucapkan dan menghayati kaul keperawanan, orang yang hidup membiara melepaskan haknya untuk hidup berkeluarga demi kerajaan Allah. Melalui hidup selibat, ia mengungkapkan kesediaan untuk mengikuti dan meneladani Kristus sepenuhnya, serta membaktikan diri secara total demi terlaksananya kerajaan Allah. Oke,
berkat, dan kongregasi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing. Suara sedikit besar supaya teman-teman satu. Yang pertama, ordo atau order. Ordo adalah kelompok religius dalam gereja Katolik yang memiliki struktur hierarkis dan memiliki karakteristik khas. Ordo biasanya didirikan dengan tujuan tertentu seperti pelayanan khusus, pembelajaran, atau misi. Contoh ordo yang terkenal adalah ordo Dominikan atau Santo Dominus dan ordo Yesuit atau Seribu Yesus. Anggota ordo ini dikenal sebagai bruder atau wirawan. Yang kedua, gerekat atau religious order. Gerekat adalah bentuk kelompok religius dalam gereja Katolik yang hidup menurut aturan yang ditetapkan oleh pendiri mereka. Gerekat biasanya memiliki aturan kehidupan komunitas yang ketat dan mengikuti sumpah kehidupan religius seperti kemiskinan, kesucian, dan ketaatan. Anggota gerekat ini mungkin merupakan bruder atau biarawati yang tinggal dalam komunitas. Contoh gerekat yang terkenal adalah gerekat Fransiskan atau Santo Fransiskus dan gerekat Karmelit atau Santa Teresa dari Avila. Yang ketiga, kongregasi atau congregation. Kongregasi adalah kelompok religius dalam gereja Katolik yang memiliki tujuan khusus dalam pelayanan gerejawi. Kongregasi biasanya didirikan untuk melaksanakan tugas tertentu. Bentuk-bentuk selibat. Dalam gereja Katolik ada beberapa bentuk selibat yang diterapkan oleh individu yang mendedikasikan hidup mereka untuk pelayanan gerejawi. Satu, selibat klerikal atau selibat imam. Para imam dalam gereja Katolik diwajibkan hidup dalam selibat, yaitu menahan diri dari perkawinan dan menjadikan diri mereka tersedia sepenuhnya untuk pelayanan gerejawi. Selibat imam dianggap sebagai tanggung jawab dan kebutuhan yang diberikan oleh imam sebagai tanda pengabdian yang lebih mendalam kepada Allah dan gereja. 2. Selibat religius. A. Selibat penuh. Anggota terdekat religius tertentu, baik laki-laki atau bruder atau brother, maupun perempuan atau sister, berkomitmen untuk menjalani selibat penuh. Mereka berjanji hidup dalam kemiskinan, kesucian, dan ketaatan, dan selibat merupakan bagian integral dari janji kesucian mereka. B. Selibat sementara. Beberapa anggota terdekat religius memilih untuk menjalani selibat sementara sebagai bagian dari tahap awal dan pengenalan mereka terhadap hidup religius. Selibat sementara ini dapat berlangsung selama beberapa tahun sebelum mereka membuat keputusan yang lebih permanen. 3. Selibat kehidupan awam. Selibat kehidupan awam adalah ketika seseorang bukan anggota terdekat religius memilih untuk hidup dalam selibat, biasanya dengan tujuan melayani gereja dan masyarakat secara khusus. Mereka mungkin bekerja sebagai guru, katekis, pekerja sosial, atau dalam bidang lain yang terkait dengan pelayanan gerejawi. Baik, tepuk tangan. Baik teman-teman, jadi kesimpulan dari materi kita yaitu panggilan hidup pembiara adalah hidup pembiara merupakan ungkapan hidup manusia yang artinya manusia menyerahkan dirinya secara mutlak dan secara menyeluruh kepada Allah. Nah, bagaimana cara manusia untuk bisa menyerahkan dirinya secara menyeluruh dengan membatasi dirinya dari urusan kehidupan keluarga? Karena berdasarkan pengalaman, jika kita membentuk sebuah keluarga, kita akan membatasi kemungkinan kita untuk bisa menyerahkan atau bisa menemukan hadirat Allah secara menyeluruh. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan atas program kita. Ya, baik. Nah, sesudah pelajaran kita semua selesai, jadi kurang lebih itu pelajaran hari ini. Tadi sudah disampaikan kesimpulan apa itu suster, perbedaan suster, frater, apa itu beda kaum, semua sekarang sudah Anda pahami. Maka minggu depan kita akan teruskan dengan materi yang baru. Hari ini kita akan tutup dulu. Saya minta seseorang nanti mengucapkan doa ya, mengenai ujian, mengenai yang lain-lain nanti saya sampaikan di grup. Silakan memimpin doa.
demikian, terima kasih dan selamat pagi.